Assalamualaikum Kak, terima kasih sudah mau menonton video Mita. Sebelum lanjut ke inti cerita, mohon dukungannya dengan klik. Hana berlari dengan riang ke arah suaminya Rafa yang sedang duduk di taman belakang rumah mereka. Sayang jangan berlari seperti itu, nanti terjatuh, ucap Gus Rapa dengan lembut. Hana mengangguk, napasnya tersenggal-senggal, lalu duduk di pangkuan sang suami. Hana begitu manja, bahkan menyandarkan wajahnya di pelukan suami. Gus Rapa sayang kan sama Hana? Tanya Hana dengan manja sambil mengalungkan tangannya di leher sang suami. Rapa mengangguk, tentu saja, aku mencintai dan menyayangimu. Ada apa? Tidak apa-apa, Ana hanya ingin memastikan saja, ucap Hana dengan lembut. Rapa mengelus wajah istrinya dan membenarkan anak rambut yang keluar dari kerudung Hana. Sekarang giliran aku yang bicara. Apakah Hana mencintaiku? Hana dengan riang mengangguk. Iya, Ana mencintai Gus Rafa sepenuh hati. Kalau begitu, dengarkan apa yang akan aku ucapkan, ujar Rafa. Hana dengan mata indahnya hanya menatap suaminya. Keningnya sedikit mengerut. Apa itu? Tanyanya dengan suara lembut. Aku sudah lama ingin meminta izin kepadamu, tapi belum ada waktu yang pas. Aku rasa sekarang waktunya, karena aku tak ingin menunda lagi. Hana terlihat bingung. Kenapa Gus Rapa terlihat gelisah? Ada apa? Apakah Hana membuat salah? Tanyanya sambil menyentuh wajah suaminya. Tidak, Mas ingin meminta izin untuk menikah lagi dengan sahabatmu. Mendengar itu, Hana langsung melepaskan tangannya. Bibirnya tersenyum, namun matanya berkaca-kaca. Ia hendak beranjak dari duduknya, namun Rapa dengan cepat menahannya. Dengarkan Mas dulu sayang. Mas punya alasan kenapa Mas mengatakan ini. Kenapa Mas? Apakah Hana tidak bisa menjadi istri yang baik? Apakah Gus Rapa tidak puas dengan apa yang Hana berikan? Tanya Hana dengan mata berkaca-kaca dan suara bergetar. Rapa menggeleng dan menyentuh wajah istrinya, namun Hana menepisnya dengan lembut. Aku hanya tidak ingin mendapatkan dosa karena pikiranku sendiri, Hana. Aku dan Safira akan menikah besok. Mendengar itu, Hana langsung menolehkan wajahnya dan menatap suaminya dengan tatapan kecewa. Besok? Apakah selama ini Rafa berhubungan dengan Safira di belakang Hana? Rafa menghela napas dan mengangguk. Hana terlihat kebingungan, terluka, dan kecewa. Ia tersenyum namun air matanya menetes. Padahal ia ingin mengatakan sesuatu kepada suaminya, namun malah mendengar hal yang sangat mengejutkan. Sejak kapan, Gus? Tanya Hana dengan suara bergetar. Rafa menatap mata istrinya. Sejak 2 bulan yang lalu, saat Safira terus datang ke rumah, aku merasa sesuatu yang berbeda. Aku tidak mau berbuat dosa, makanya aku memutuskan untuk menikah dengan sahabatmu. Hana tidak keberatan kan? Bukankah Hana juga ingin selalu bersama Safira? Dengan Mas menikahi sahabatmu, Hana akan selalu bersama dengan Safira. Hana menundukkan kepalanya. Ia tertawa dengan tubuh gemetar, namun air matanya terus mengalir. Masih dalam posisi duduk di pangkuan Rapa. Ia berkata, jadi selama ini kalian berhubungan di belakang Hana, Gus. Rapa menghela napas panjang. Maafkan aku, tapi aku tidak mau terus bersembunyi darimu. Aku tak ingin menyakitimu terlalu lama. Karena itu, aku memutuskan untuk menikah dengan sahabatmu. Tidak apa-apa ya? Hana tersenyum. Iya, tidak apa-apa. Ana ikhlas. Jika Gus Rapa menikahi Syafira, Ana akan senang melihat kalian menikah. Kalian sangat cocok, ucapnya sambil bangkit mengelus wajahnya sendiri. Rapa menahan tangan istrinya. Hana, tapi kenapa kamu menangis? Hana tersenyum sambil menggigit bibirnya dan melepas genggaman tangan Rapa. Tidak apa-apa, ini bukan hal serius. Ana hanya bahagia mendengar suami Ana akan menikah dengan sahabat Ana sendiri. Ucapnya lalu berlalu masuk ke dalam rumah. Rapa yang melihat itu hanya bisa menghela napas. Mungkin dia hanya terkejut. Aku tahu. Dia wanita yang baik. Dia selalu berkata ingin hidup bersama Safira. Pasti dia tidak
keberatan jika aku menikah dengan sahabatnya, ujar Rafa. Setelah itu, ia meneguk teh hangatnya dan segera menghubungi Safira, memberitahukan bahwa ia sudah mengatakan semuanya kepada Hana. Hana masuk ke dalam kamar lalu menangis tanpa suara. Ia memukul dadanya karena rasa sesak yang begitu mendalam. Pikiran tentang apa yang dikatakan suaminya terus berputar di kepalanya. Rafa meminta izin untuk menikah lagi dengan sahabatnya dan pernikahan itu akan dilaksanakan besok. Jadi, selama ini mereka selalu berhubungan di belakang Hana. Apa Hana terlihat begitu bodoh hingga tidak menyadari mereka berpacaran di belakang Hana? Kenapa? Apa kesalahan Hana? Gumam Hana dengan suara gemetar. Apakah Umi dan Abi sudah mengetahui hal ini? Lanjutnya, berbicara pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, ponselnya berdering dengan wajah sembab. Ia mengangkat panggilan itu. Ternyata penelponnya adalah Safira, sahabatnya. Assalamualaikum Hana, apakah kamu baik-baik saja? Hana, maafkan aku. Aku tidak bermaksud menyakiti atau merebut suamimu. Aku sudah menolak keinginan Gus Rapa untuk mengkhitbahku, tapi dia terus saja memintaku menjadi istri keduanya. Aku tidak bermaksud merebutnya, Hana, ucap Sapiri dari seberang sana. Hana yang mendengar itu tersenyum, namun air matanya terus mengalir. Apakah tidak ada laki-laki lain, Safira, hingga kamu tega merebut suami Hana? Apa Safira selama ini memang sudah berniat menjadi istri kedua Gus Rafa? Tanyanya dengan nada lirih. Safira yang mendengar pernyataan itu di ujung sana terdengar panik. Hana, bukan seperti itu. Aku bukan orang seperti itu, percayalah. Aku bisa menjelaskannya, ucap Safira dengan suara gemetar. Namun Hana menggeleng sambil menggenggam erat ponselnya. Jika memang kalian saling mencintai, menikahlah. Kalian memang cocok. Seharusnya sejak awal Hana sadar bahwa Hana tidak pantas menjadi istrinya Gus Rafa. Hana ikhlas mundur demi Safira. Ucapnya langsung mematikan ponselnya. Judul, Wanita Lain Suamiku. Penulis